Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Saskia Putri Syahrani dengan NIM V0725028, kelas A, program studi D3 Manajemen Administrasi, Sekolah Vokasi Universitas 11 Maret. Saya memilih platform keren yang bisa dibilang Google-nya sejarah Indonesia, yaitu JIKN Andri, untuk memenuhi proyek UAS Otomasi Kearsipan semester 2 D3 Manajemen Administrasi 2025. So, let's check it out. Bayangin deh guys, kalau kamu lagi butuh foto jadul kota kamu di tahun 1950-an atau dokumen asli seputar sejarah Indonesia buat tugas kuliah, masa iya kita harus datang langsung ke kantor arsip atau museum di kota Salatiga ataupun kota Surakarta? Kayaknya bakal ngulas tenaga banget ya, repot, buang-buang waktu sama ongkos. Belum lagi kadang kita bingung mau nyari mana karena literasi pencarian informasi kita masih minim. Nah, mulai dari situ dunia kearsipan sekarang sudah bertransformasi lewat teknologi otomasi. Tujuannya apa sih? Tujuannya biar pengelolaan dari data penciptaan sampai penyajian informasi ke publik bisa berjalan cepat dan praktis. Bung Karno dulu pernah bilang, jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Tapi di zaman sekarang, cara terbaik buat nggak ninggalin sejarah adalah dengan bikin sejarah itu gampang diakses sama kita-kita yang muda ini. Disinilah peran penting ilmu kearsipan yang aku pelajari di D3 Manajemen Administrasi UNS. Pemerintah kita punya sistem keren namanya SIKN dan JIKN. Bedanya apa sih? SIKN itu singkatan dari Sistem Informasi Kearsipan Nasional. Ini fungsinya sebagai back office, tempat para arsiparis menginput dan mengelola data secara tertib dan aman. Nah, kalau yang ini nih, buat kita-kita, masyarakat umum dan mahasiswa. Wadah atau pintunya dinamakan JIKN, Jaringan Informasi Kearsipan Nasional, yang bertindak sebagai front office-nya. Untuk mempermudah pemahaman, langsung kita demonstrasikan aja ya teman-teman. Langsung masuk ke Chrome ataupun ke Google dan ketik jiknandri.go.id. Setelah kita masuk ke websitenya, jangan lupa buat login dulu ya teman-teman. Nih aku udah login ya. Nah di sini kita bisa langsung masukin aja kata kuncinya. Bisa nama tokoh, nama lembaga, institut pemerintahan, nama universitas, maupun daerah. Nah kita contohin ya Surakarta. Nah di sini langsung ada semua ya teman-teman, arsip-arsip yang berkaitan dengan kota Surakarta. Nah ini dari beberapa pengelola ya teman-teman. Ada dari dinas perpustakaan, dari sekretariat kementerian, sekretariat dinas, bahkan dari RRI juga ada ya teman-teman. Jadi semua arsip yang berkaitan dengan Surakarta dari siapapun pengelolanya akan keluar jika kita cari. Oke, kita langsung klik satu contohnya ya, dengan judul Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka sedang berbicara di podium dalam acara forum investasi dengan tema mendorong percepatan investasi berkelanjutan dan inklusif yang diselenggarakan di Surakarta. Nah, kita bisa scroll ya teman-teman, info-info yang tercantum yang kita bisa akses. Nah, di sini ada banyak infonya, yaitu ada kode referensi, kode unik, judul, tanggal, jumlah media, dan juga bagian konteksnya. Ada nama pencipta, nama pengelola. Ya, nama penciptanya ya ini Kementerian Investasi. Dan juga nama pengelolanya, bagian-bagian isi struktur, bagian ketentuan akses. Ini penting banget ya teman-teman di ketentuan akses. Nah, karena di sini penentuan kita ini tuh arsipnya bisa disebarluaskan nggak sih? Kita bisa share nggak sih arsip ini? Nah, kalau biasa dan terbuka gini berarti kita bisa akses ya, dan bisa akses secara umum dan kita bisa share juga.
Nah kalau arsipnya itu rahasia dan kita perlu perizinan, kita nggak bisa ya guys share suka hati. Nah ini ada foto Pak Bidan waktu bicara di podium. Nah ini ya guys yang diarsipin. Oke, ini udah masuk ke deskripsi arsip ya teman-teman. Nah kita bisa cari juga nama tokoh. Nah kita bisa cari Menteri Investasi Bahlil Lahadalia MBY. Oke, cari arsip. Nah, di sini banyak ya guys arsip-arsip yang merekam jejak-jejak dari Bapak Bahlil Lahadalia. Nah, ada banyak kegiatan ya yang diikuti oleh beliau dan di-upload di JIKN Arsip ini. Oke, kita bisa lihat ya salah satu arsipnya yaitu Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia periode tahun 2019 sampai dengan 2024. Di sini ada info ya teman-teman, ada info periodenya itu 1 Januari sampai 21 Desember, terus item. Nah, ini namanya simpul jaringan, yaitu dari Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia. Oke, kita bisa lihat bagian identitas lengkap ya teman-teman. Ada foto Pak Bahlil juga. Nah, ini bagian konteks yaitu pencipta, pengelola. Nah, ini juga yang paling penting aku ingetin lagi yaitu ketentuan dan akses. Nah, di sini ada keterangan yaitu bebas atau terbuka ya teman-teman. Nah, ini dia simbol jaringannya juga jelas ya dari sini. Nah, kita bisa minta akses ya, akses arsip. Kita klik aja, terus nanti kita isi aja yang perlu diisi. Nah, itu juga kita harus unggah surat permohonan ya teman-teman. Oke, terus nanti tinggal ajuin permohonan deh gitu. Jadi nanti kita dapat aksesnya. Nah, kalau udah diakses kayak gitu itu otomatis nggak bebas lagi ya teman-teman. Kalau kita aja harus izin, jadi nggak bisa disebarluaskan begitu saja. Oke, kita kembali ke beranda. Ada satu lagi fitur yang aku suka banget yaitu pameran visual. Nah, di sini yang dinamain Google-nya sejarah tuh di sini guys. Google-nya sejarah. Jadi ini semua yang berkaitan dengan Indonesia itu tercakup di sini ya. Ini ada rekam jejak kepemimpinan, terus ada juga kayak ada kejadian-kejadian gitu ataupun ada kegiatan itu bisa diakses dari sini guys. Ini yang kita ambil contoh di jejak kepemimpinan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Nah, aku suka banget karena apa? Karena di sini tuh banyak banget deskripsi dari pemimpin terdahulu. Nah, terus kita juga bisa klik, kita bisa interaksi. Nah, di sini ada info yang lebih lengkap lagi, yaitu ada Ketua Mahkamah Agung tahun 1996 yaitu Bapak Surjadi. Oke, di sini juga ada fotonya beliau ya guys, bisa kita lihat. Jadi ini rekam jejaknya itu dari yang terdahulu sampai yang sekarang itu ada semua ya teman-teman. Ini sangat amat membantu karena yang aku sebelumnya belum tahu jadi tahu. Nah, ini kita banyak banget info-infonya lengkap ya. Nah, kita bisa lihat yang lain-lain lagi. Mungkin kita bisa juga isi kata kuncinya ya. Kita isi kata kuncinya aja teman-teman. Aku mau cari COVID. Aku mau cari COVID. Oke, kita lihat di sini juga langsung kelihatan semua ya guys. Kayak info-info terkait COVID, rekam jejak, arsip. Nah, aku mau lihat ini. Nah, ini adalah arsip foto penanganan COVID-19 di Kota Madiun. Kita bisa lihat ya guys. Nah, ini tuh 2019, rasanya baru kemarin, padahal udah 6 tahun lalu ya guys. Udah lama banget ternyata ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, yang belum tahu kita jadi tahu dan tersimpan selama-lamanya. Tuh. Dan banyak banget info-info ya guys.
dan bisa diinteraksi juga. Oke. Nah, itu pemilihan visual sudah. Nah, kita lanjut ke simbol jaringan. Nah, di sini itu pencarian arsip berdasarkan pengelolanya yang ada di seluruh Indonesia, dan kita berbasis peta ya guys. Kita tap di Jawa Tengah. Kira-kira unit pengelolaan arsip mana sih yang pakai JIKN ANTRI? Oke, kita tap Surakarta. Kita zoom aja ya teman-teman. Mana ya ini? Loh, kok kayak tahu ya? Oh iya, ini adalah UPT Kearsipan Universitas 11 Maret. Jadi Universitas 11 Maret ikut serta mengelola arsip ke Jaringan Informasi Kearsipan Nasional JIKN ANTRI ini ya teman-teman. Nah, ini ada info banyak terkait nama instansi, alamat, dan lain-lain. Ini apa juga ya ini? Oh, ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surakarta. Di sini juga infonya banyak ya teman-teman, identitas, nama, kota, kabupaten, provinsi, dan alamatnya. Jadi dia juga dinas ini juga ikut serta dalam JIKN ANTRI. Nah, ini banyak banget, kita bisa zoom out, kita lihat di tempat-tempat lain juga. Nah, ini yang aku maksud, kita bisa di mana saja, kita bisa akses dari mana saja, arsip mana saja, dari ujung Sabang sampai Merauke. Nah, kita ada layanan akses juga. Di sini kita bisa lihat status permohonan kita ya. Kalau kita minta permohonan tadi, kita bisa langsung lihat dari sini progresnya, mau diproses, ditolak ataupun diterima gitu ya teman-teman. Jadi kita memudahkan kita dalam mencari arsip-arsip yang sudah kita mohonkan gitu. Nah, ini tadi fitur-fitur JIKN ANTRI yang bisa aku kenalin ke teman-teman ya. Oke. Dari uji coba yang udah kita praktekin tadi, kelihatan banget kan manfaat otomasi kearsipan lewat JIKN. Yang pertama, efektif dan mudah diakses. Karena kita bisa riset sejarah dari mana saja dan kapan saja tanpa harus datang ke lokasinya langsung. Yang kedua, tertib. Karena penataan metadatanya rapi dan standarisasi secara ilmiah. Yang ketiga, aman. Karena JIKN ini memberikan kejelasan hak akses. Data yang sensitif atau rahasia tetap dilindungi dan disamarkan. Sedangkan arsip publik dibuka secara transparan. Keren banget kan peran teknologi dalam merawat memori bangsa? Kesimpulannya, ya kita sama-sama naikin literasi informasi kita dengan mulai memanfaatkan JIKN ANTRI. Jangan biarkan sejarah bangsa kita terlupakan begitu saja. Ingat kata-kata Bung Karno, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Sekian video project UAS Otomasi Kearsipan dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di konten berikutnya. Salam kearsipan.